Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, yang telah menciptakan dan memberikan kehidupan alam semesta dengan segala isinya, dengan rahmatnya dan dengan cahayanya. Atas kebesarannya itu maka sudah sepatutnya kita syukuri dalam setiap saat. Seterusnya marilah kita sampaikan salam dan sholawat atas kekasihnya, karena sesungguhnya Allah selalu bersama dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa pun tanpa bersalawat atas kekasihnya tidak dapat diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu terhenti di antara langit dan bumi, sedikit pun tidak bisa naik sehingga engkau bersalawat atas nabimu. Hadis riwayat Tirmizi. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Al-Ahzab 56. Salam takzim yang sekhalif-khalifnya marilah juga kita haturkan kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada mereka yang mengikutinya, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran terdapat dua nama yang harus kita teladani. Pertama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ahzab 21. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, yaitu tauladan yang indah bagi kamu semua, yaitu bagi orang-orang yang selalu mengharapkan Allah dan hari akhir, dan bagi orang-orang yang banyak melakukan zikrullah. Ada satu hal yang sangat penting untuk dicatat dalam firman tersebut, bahwa tauladan yang indah itu ternyata terbagi dua kelompok. Yang pertama adalah man kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang selalu mengharapkan Allah dan hari akhir. Sedangkan kelompok
kedua adalah man dzakarallaha katsiran, orang-orang yang banyak melakukan zikrullah. Dengan demikian, orang-orang yang tidak mengharapkan Allah dan hari akhir, dengan sendirinya mereka tidak meneladani Rasulullah. Demikian juga dengan orang-orang yang tidak melakukan zikrullah, dengan sendirinya tidak meneladani Rasulullah. Pengakuan bahwa kita telah meneladani Rasul adalah sekedar pengakuan formal, belum esensial atau belum menjiwai, dan oleh karena itu belum banyak berarti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun nama kedua yang harus kita teladani adalah Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Hal ini ditegaskan Allah melalui firman-Nya dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4. Sungguh dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya terdapat tauladan yang indah bagi kamu semua. Namun dalam surah yang sama pada ayat ke-6 ditekankannya lagi, sungguh dalam diri mereka terdapat tauladan yang indah bagi kamu semua, yaitu bagi orang-orang yang selalu mengharapkan Allah dan hari akhir. Berkenaan dengan dua ungkapan tersebut, menurut Imam Al-Qurtubi, yaitu seorang mufassir yang sangat terkenal, menjelaskan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan ungkapan orang-orang yang bersama Ibrahim dan ungkapan yang di dalam diri mereka tiada lain adalah al-anbiya wal-awliya, para nabi dan para wali, khususnya wali yang mursyida, sebagaimana yang selalu disebutkan oleh sebagian para khatib dalam awal pembukaan khutbah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka dia tidak akan mendapatkan seorang wali mursyid. Al-Kahfi ayat 17. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata wali mursyid terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah wali dan yang kedua adalah mursyid. Kata wali mempunyai beberapa arti, antara lain yaitu kekasih, yang mencintai, sahabat, atau yang menolong. Hal ini berkaitan dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 56. Barang siapa yang mengambil Allah, Rasul, dan orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut Allah itulah yang pasti menang. Sedangkan kata mursyid merupakan bentuk isim fa'il yang berasal dari kata arsyada yurshidu, yang artinya membimbing, memimpin, atau menunjukkan. Menurut seorang imam besar bernama Asy-Syaukani dalam tafsir Fathul Qadir menerangkan bahwa wali mursyid adalah penolong yang dapat memberikan hidayah pada yang hak,
yaitu hidayah yang berbentuk hidayah irsyad wal bayan, yang artinya bimbingan dan penerangan kepada kebenaran. Sedangkan hidayah taufik adalah hanya kepunyaan Allah. Namun dalam tafsir Bahrul Ulum yang dituliskan oleh Abu Laits As-Samarqandi menerangkan dalam tafsirnya bahwa wali mursyid adalah yang memberikan bimbingan atau petunjuk kepada tauhid. Demikian juga seorang wali kutub yang sangat terkenal bernama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani menjelaskan, di kalangan kamu tidak ada lagi nabi yang masih hidup sehingga kamu dapat mengikutinya. Apabila kamu mengikuti orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW yang betul-betul dalam mengikutinya, maka seolah-olah kamu sekalian telah mengikuti beliau. Apabila kamu melihat mereka, seolah-olah kamu telah melihat beliau. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 90. Mereka itulah orang yang telah diberi Allah petunjuk, maka ikutilah mereka dengan petunjuk itu. Dengan demikian, wali mursyid adalah seorang kekasih Allah yang dapat membimbing seseorang kepada jalan yang hak dan sekaligus sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidayyikum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin.